Ya, nama saya William Kalvario dari kelas 12 PS2. Saya sekarang ini ujian praktik agama ibadah dengan judul Belajar Sabar untuk Mengikuti Tuhan. Ya, sebelum mulai ibadah saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dari Bapak dan Ibu Guru. Karena tanpa bantuan Bapak Ibu Guru saya tidak akan sampai ke titik ini. Dan saya juga mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan bantuannya saja saya bisa sampai ke titik ini. Lagu pembuka Bagikan Bejana. Bagikan bejana siap dibentuk demi hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, kodenya sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mati satu dalam doa. Tuhan, sekarang kami sudah berkumpul di sini. Kami bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan jaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Tuhan bimbing selalu, sertai kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memimpin dan menyertai kami selama ibadah, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu atas kami. Haleluya. Amin. Ya, ayatnya diambil dari Matius 16 ayat 23 sampai 28. Dengan judul berikut pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan cara-cara mengikuti Dia. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Dalam waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata padamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Jadi ini ayat masih diambil dari Matius 16 ayat 23. Maka nyala Yesus sedang berpaling dan berkata pada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi itu kenapa bisa dihubungkan dengan kesabaran? Ini kan Yesus itu adalah guru dan Petrus itu adalah muridnya. Jadi sebelum ditegur tuh Petrus egois, dia memikirkan apa yang dipikirkan Allah, padahal dia sendiri adalah manusia. Di ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ayat 21, sejak awal waktu Yesus menyatakan pada muridnya bahwa ia harus
Ayat 22, benar. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Itu artinya Tuhan tuh negur Petrus karena Petrus tuh nggak setuju sama apa yang dipikirkan Tuhan. Dan teguran ini nih bukan karena dia marah dan habis kesabarannya. Kalau habis kesabarannya mungkin dia bakal musir Petrus, mungkin nggak bakal ngajar lagi atau nggak melakukan rencana Allah gitu. Ini seperti kayak guru di sekolah. Jadi mereka tuh marah emang karena kita yang salah, emang karena bukan mereka kesabarannya habis, tapi mereka mau kita jadi yang terbaik, nggak melakukan kesalahan itu berulang-ulang lah gitu. Terus di sini kenapa sih Tuhan harus sabar? Kenapa sih kita juga harus sabar? Gini, guru nggak mungkin ngajar muridnya berenang terus muridnya bisanya naik sepeda, itu nggak mungkin kan? Jadi pasti kalau gurunya ngajarin berenang, muridnya pasti berenang. Kita anggap Tuhan Yesus sebagai guru dan kita muridnya. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa sabar, kita juga bisa sabar. Kenapa? Karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Di sini udah jadi contoh tuh Petrus, dia ditegur sama Tuhan. Pokoknya kita jangan sampai ditegur sama Tuhan. Pokoknya itu suatu yang tabu lah. Tuhan Yesus ini kan kita kenal sebagai apa sih? Penyelamat, pahlawan kan. Dia rela mati buat kita di atas kayu salib. Dengan kesabarannya itu dia kalau nggak sabar mungkin dia nggak bakal ngelakuin rencana-rencana itu. Kayak disalib mungkin dia nolak, difitnah oleh mahkamah agama mungkin dia bakal nolak, bakal ngebantai itu kalau dia nggak sabar. Cuma Tuhan tahu progres setiap rencana itu pasti ada progresnya. Setiap progres itu harus dijalankan dengan kesabaran. Dengan begitu hasilnya akan jadi baik. Itu sih salah satu yang bisa kita contoh dari Tuhan, yaitu sabarnya. Dia merupakan guru yang paling sabar. Bahkan untuk jadi Tuhan Yesus kan dia 100% Tuhan, 100% manusia. Bahkan 100% manusianya aja buat sabar itu bakal susah. Bahkan pernah dicoba-coba oleh iblis pas di gurun itu kan. Itu kalau dia nggak sabar ngadepin iblis, dia mungkin bakal ngikut kemauan iblis. Jadi perjalanan Tuhan Yesus tuh nggak mudah. Dia harus melewatin semuanya dengan sabar gitu. Makanya di sini kenapa sih kita harus contoh Tuhan Yesus? Karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Itu aja sih. Demikian. Mulai 1:2. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas seluruh nyataanmu yang kau berikan dari awal ibadah hingga selesai ibadah ini. Terima kasih pula sudah membimbing kami dengan firman-Mu menjadikan petunjuk hidup kami. Saat ini kami memanjatkan beberapa pokok doa. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami Tuhan. Kami juga selaku kelas 12 ingin meminta ampun Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, karena sekarang kami berada di ujung-ujung akhir kelas 12 Tuhan. Berkati kami, semoga kami bisa diterima di PTN yang kami inginkan Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru dan sekolah Tuhan, yang tidak akan lama lagi akan kami tinggalkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk permasalahan COVID yang ada di Indonesia, bahkan di dunia Tuhan. Berkati supaya masalah ini cepat selesai dan semua bisa kembali jalan normal Tuhan. Tuhan, kami mohon minta ampun Tuhan. Kau hanya Maha Pengampun, Kau sangat penyabar Tuhan dalam melihat kelakuan-kelakuan kami yang negatif Tuhan. Mari kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampuni kesalahan kami, sehingga pengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk lagu penutup, ku beri kemuliaan dan hormat.
beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dengan begini saya bisa menyelesaikan ibadah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru karena telah membimbing saya dari awal, dan saya bisa menyelesaikan ujian saya dengan baik. Ya, jadi kan setelah kita mendengar bahwa firman Tuhan, mungkin Tuhan tuh mau ngasih tahu kalau kita tuh gambar dan serupa dan Allah, dan kita terus mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan bilang, dan Tuhan kasih tahu kalau Tuhan tuh sabar, jadi kita juga harus sabar. Mari kita belajar sabar bersama-sama. Sekian, terima kasih.